Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing terkait syarat penerbangan domestik di Indonesia. Ini saya ambil dari website Garuda Indonesia. Informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Nah, ini terakhir diperbaharui tanggal 13 Juli 2021 pukul 17.50. Oke. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan yang tercantum di bawah ini adalah berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, dan otoritas berwenang terkait. Penerbangan domestik selama periode PPKM darurat. Nah, ini dia. Peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang berlaku mulai 5 Juli 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Ini yang warna kuning, hasil tes negatif COVID-19 wajib diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang disebutkan dalam Kemenkes RI nomor HK 01-01-Menkes-4642-2021 tentang penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan COVID-19 yang dapat diakses di sini. Nah, ini kebetulan sudah saya buat videonya, ada di video saya yang lainnya. Ini rute penerbangan dari atau ke Pulau Jawa. Masih sama dia, harus ada sertifikat vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama dan harus menggunakan swab RT-PCR berlaku 2x24 jam. Nah, ini khusus keberangkatan dari Semarang, hasil tes wajib diterbitkan oleh dari fasilitas pelayanan kesehatan yang direkomendasikan Dinas Kesehatan Semarang yang dapat diakses di sini. Ini juga ada di video saya yang lainnya. Ini ada info menarik teman-teman. Swab RT-PCR tanda kurung waktu sejak diterbitkan fasilitas kesehatan. Jadi berdasarkan yang ada di sini, swab RT-PCR itu dihitung mulai sejak diterbitkan fasilitas kesehatan. Oke, kita lanjut. Dari atau ke Pulau Bali, wajib surat vaksin minimal dosis pertama, menggunakan swab RT-PCR berlaku 2x24 jam. Nah, ini dia, surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR harus dilengkapi dengan barcode atau QR code yang diterbitkan fasilitas kesehatan terkait. Anak usia di bawah 12 tahun tidak diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksinasi, tapi wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR. Anak usia di bawah 5 tahun tidak wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi dan hasil negatif RT-PCR. Warga negara asing yang berangkat dari Bali dengan tujuan internasional melalui penerbangan domestik dan transit tidak lebih dari 24 jam di bandara transit tidak wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi. Penumpang yang pernah terpapar COVID-19 3 bulan terakhir dapat membawa surat keterangan penyintas COVID-19 sebagai referensi tidak dapat vaksinasi. Peserta vaksin di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai tidak dapat terbang di hari yang sama dengan vaksinasi. Oke, kita lanjut. Untuk Sumatera Utara, ke Lampung harus menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR 2x24 jam. Dari atau ke Sibolga, menggunakan surat vaksin berlaku dan swab RT-PCR berlaku 2x24 jam.
ke Batam dan ke Tanjung Pinang dari luar Kepulauan Riau wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Selanjutnya ke Sulawesi, ke Makassar, wajib menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Ke Manado, wajib menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Ada keterangan tambahan, pada saat kedatangan di Bandara Samratulangi, penumpang akan diwajibkan untuk melakukan tes rapid antigen oleh otoritas setempat. Dari atau ke Palu, harus ada surat vaksin, minimal dosis pertama. Nah, ini untuk swab RT-PCR dan rapid antigennya. Mengikuti syarat asal atau tujuan keberangkatan. Sama ini, mengikuti syarat asal atau tujuan keberangkatan. Wajib sertifikat vaksin dosis pertama, namun untuk hasil tes negatif COVID-19 mengikuti persyaratan daerah keberangkatan atau tujuan. Ke Gorontalo, wajib menggunakan surat vaksin dan menggunakan swab RT-PCR. Keterangan tambahannya akan dilakukan tes rapid antigen di saat kedatangan dan apabila hasilnya positif akan dilakukan tes RT-PCR dan wajib isolasi menunggu hasil. Dari Gorontalo, wajib surat vaksin, mengikuti syarat tujuan. Nah, mengikuti syarat tujuan boleh menggunakan ini, tergantung tujuannya. Wajib sertifikat vaksin dosis pertama, namun untuk hasil tes negatif COVID-19 mengikuti persyaratan daerah tujuan. Ke Kendari, menggunakan swab RT-PCR masa berlaku 2 kali 24 jam. Ini untuk ke Pulau Kalimantan. Ke Pontianak, berlaku menggunakan swab RT-PCR. Nah, ini keterangannya ada, untuk tujuan ke Pontianak dihitung sejak pengambilan sampel swab RT-PCR-nya ya. Keterangan tambahan, surat keterangan harus tercantum di dalam aplikasi eHAC penumpang dan di surat keterangan harus tertera QR Code. Apabila penumpang tidak dapat menunjukkan validasi barcode digital, hasil negatif RT-PCR pada eHAC, maka tidak dapat melanjutkan penerbangan atau dapat melakukan tes RT-PCR ulang dan menunjukkan barcode atau tetap melanjutkan perjalanan ke Pontianak dan akan dilakukan tes rapid antigen di kedatangan atas biaya sendiri. Akan dilakukan tes RT-PCR secara acak pada saat kedatangan. Ke Banjarmasin, wajib menggunakan swab PCR saja. Nah, ini ada peraturan tambahan, penumpang yang berasal dari daerah level 3 dan level 4, ini sepertinya yang Jawa dan Bali, berdasarkan instruksi Mendagri tentang PPKM darurat, wajib melakukan isolasi mandiri selama 5 hari dan boleh beraktivitas jika kemudian hasil tes RT-PCR negatif. Ke Tarakan, wajib surat vaksin dan menggunakan surat RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan boleh juga menggunakan rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Ini ada peraturan tambahannya, akan dilakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen ulang oleh Satgas COVID-19 Kota Tarakan di saat kedatangan dengan biaya ditanggung penumpang. Oke, selanjut ke Palangkaraya, menggunakan surat vaksin dan menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Hasil tes negatif RT-PCR harus dilengkapi dengan cap basah, barcode atau QR Code yang diterbitkan fasilitas kesehatan
yang terdaftar di Dinas Kesehatan asal pelaku perjalanan. Penumpang wajib menjalani karantina di tempat yang disediakan atau ditentukan oleh pemerintah daerah, perusahaan, badan usaha, atau swasta dengan biaya mandiri selama 5 kali 24 jam untuk warga negara Indonesia dan 10 kali 24 jam untuk warga negara asing, kecuali untuk pelaku perjalanan dalam kategori berikut. Nah, ini untuk perjalanan yang ada di sini tidak perlu karantina. Untuk perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi 2 orang, kepentingan tertentu lainnya. Oke, baik, kita lanjut. Ke Kalimantan Timur, Balikpapan atau Berau, harus menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Khusus tujuan Balikpapan akan dilakukan tes RT-PCR atau rapid antigen secara acak saat kedatangan. Oke, lanjut ke Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tujuan ke Nusa Tenggara Timur, dari luar Nusa Tenggara Timur, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Khusus tujuan Labuan Bajo, untuk perjalanan wisata wajib dilengkapi dengan pendaftaran pada portal daring registrasi kunjungan wisata Labuan Bajo yang dapat diakses di sini. Jadi harus registrasi terlebih dahulu untuk tujuan wisata. Ke Ambon harus menggunakan surat vaksin, mengikuti syarat untuk swab RT-PCR-nya, mengikuti syarat asal keberangkatan. Untuk rapid test antigennya juga mengikuti syarat asal keberangkatan. Peraturan tambahannya wajib sertifikat vaksin dosis pertama. Namun untuk hasil tes negatif COVID-19 mengikuti persyaratan daerah keberangkatan. Untuk ke Sorong, wajib surat vaksin dan swab RT-PCR 2 kali 24 jam. Untuk rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Lihat persyaratan tambahan. Nah, persyaratan tambahannya hasil tes rapid antigen hanya berlaku untuk penumpang dengan KTP Papua Barat. Penumpang dengan KTP di luar Papua Barat harus dilengkapi surat izin Satgas COVID-19 Kota Sorong. Oke, ke Timika, wajib menggunakan surat vaksin dan surat swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Lihat persyaratan tambahannya. Hasil negatif tes rapid antigen hanya berlaku untuk penerbangan dari Jayapura, Merauke, Biak, dan Nabire berlaku 1 kali 24 jam. Lanjut ke Papua Barat. Dari luar Papua Barat boleh menggunakan swab RT-PCR tapi berlaku 1 kali 24 jam. Penduduk yang bukan berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang masuk ke Papua Barat. Kepentingan mendesak seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan. Wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat. Dari Papua Barat dan intra Papua Barat wajib menggunakan swab RT-PCR. Rapid test antigennya, lihat persyaratan tambahan. Penduduk yang berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang keluar dari Papua Barat. Kepentingan mendesak seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan. Wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat. Hasil tes rapid antigen hanya berlaku untuk penerbangan intra Papua Barat. Ke Nabire menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam. Ke Merauke wajib menggunakan surat vaksin dan
swab RT-PCR 2 kali 24 jam. Dari Merauke, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR untuk rapid test antigennya mengikuti syarat tujuan. Tujuannya mau kemana kita ini. Oke. Asal atau tujuan selain di atas. Nah, untuk daerah-daerah yang tadi tidak disebutkan, ini dia. Daerah dari atau ke selain yang di atas boleh menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Khusus tujuan Lombok, surat keterangan hasil tes harus memiliki barcode atau QR code. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan, teman-teman. Untuk nomor 1, hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang disebutkan dalam Kemenkes RI nomor HK.07.Menkes-4642/2021 tentang penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan COVID-19 yang dapat diakses di sini. Ini udah ada videonya di YouTube saya yang lainnya. Kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP. Ini dia yang terkadang kita agak bingung mau menggunakan swab RT-PCR atau rapid test antigen dan masa berlakunya. Karena sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. Oke, lanjut nomor 3. Penumpang yang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai tujuan. Anak di bawah 12 tahun yang belum dapat divaksin tidak disarankan untuk berpergian selama periode PPKM darurat. Nomor 5, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR sesuai ketentuan destinasi tujuan. Jadi kalau untuk yang ibu hamil atau punya penyakit lain memerlukan surat keterangan dari dokter spesialisnya, masih boleh terbang. Nomor 6, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang dimaksud. Nomor 7, penumpang dengan penerbangan domestik, transit, tidak keluar bandara atau tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Jadi kalau transit, misalnya di Pulau Jawa atau Bali, tapi kita tidak keluar bandara, itu kita mengacu pada peraturan tujuan destinasi terakhirnya. Nomor 8, penumpang penerbangan internasional yang memiliki penerbangan lanjutan domestik agar mengikuti persyaratan masuk Indonesia. Mohon dapat melihat syarat penerbangan internasional masuk ke Indonesia di bawah ini. Nanti insya Allah saya akan buatkan videonya juga. Dan mengikuti persyaratan daerah tujuan terakhir. Nah, jadi dia mau ke daerah mana, misalnya ke Bali, mengikuti peraturan yang tujuan Bali, ke Medan berarti mengikuti tujuan akhirnya, yaitu di Medan. Nomor 9, penumpang warga negara asing di bawah 12 tahun yang masuk ke Indonesia dan memiliki penerbangan lanjutan domestik tidak diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 dengan syarat didampingi orang tua dengan hasil negatif tes RT-PCR. Selain persyaratan di atas, sesampainya di bandara tujuan, penumpang dimungkinkan mendapatkan pemeriksaan tambahan dari
otoritas setempat atau mengisi form atau surat pernyataan lainnya sesuai dengan ketentuan lokal pemerintah atau otoritas setempat. Penumpang mohon untuk dapat menyiapkan printout atau dicetak seluruh dokumen persyaratan beserta aslinya sebelum tiba di bandara keberangkatan untuk dilaporkan dan diserahkan ke petugas check-in counter. Garuda Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekurangan dokumen persyaratan dan berhak untuk membatalkan penerbangan penumpang yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, untuk poin ini yang melihat iklan Pak Erick Thohir itu semuanya sudah menggunakan aplikasi sebenarnya dan tidak perlu di print. Tapi untuk menjaga-jaga lebih baik kita print saja biar aman perjalanannya. Oke, baik. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, silakan tulis di kolom komentar. Atau ada informasi dari teman-teman yang sudah melakukan penerbangan, boleh komentar juga. Oke, terima kasih. Semoga sharingnya bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Yang penting semua sehat. Oke, terima kasih.